Assalamualaikum Pak Samri. Pak Samri apa kabar? Waalaikumsalam Bu Siska, Alhamdulillah Bu. Hari ini saya lumayan sehat walaupun agak sedikit pilek Bu. Hanya saja saya memiliki sedikit problem Bu. Problem? Ada yang bisa saya bantu Pak Samri? Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu? Oh tentu saja boleh. Kebetulan saya juga ada waktu kosong. Ngomong-ngomong, apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita nantinya? Tujuan saya hari ini saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya ceritakan kepada Ibu Siska, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang akan saya lakukan Bu. Memang ada masalah apa Pak Samri? Jadi begini Bu ya, ada satu siswa yang apabila masuk di pelajaran saya tidak begitu semangat untuk belajar. Bahkan tugas pun dia jarang mau mengerjakan. Itu yang membuat saya merasa sedikit pusing menghadapinya, Bu. Oh itu ya. Baik Pak Samri. Tadi Pak Samri bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Bapak sudah menelusuri penyebab dari permasalahan ini sebelumnya? Sudah, Bu. Saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakannya apa penyebabnya, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya, Bu. Lalu dari pengamatan Bapak, mengapa dia tidak begitu suka dengan pembelajaran Bapak? Iya, jadi Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran PJOK karena terlalu banyak aktivitas geraknya. Jadi membuat anak itu malas untuk melakukan aktivitas gerak pada pelajaran saya berdasarkan pengamatan saya, Bu. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bapak harapkan pada murid tersebut? Ya, tentu saja saya mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lainnya, Bu. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi murid tersebut? Ya, jadi berdasarkan pengamatan, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi Bu, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking, dan memilih metode pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar bersama saya, Bu. Baiklah. Apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil yang sudah Bapak lakukan di kelas? Pernah, Bu. Jadi, metode yang saya lakukan yaitu membuat ice breaking dengan menambahkan musik dalam ice breaking. Jadi waktu itu saya melakukannya secara berkelompok, Bu, dan melakukan gerakan sesuai iringan musik. Dan secara otomatis, siswa melakukan gerakan dengan semangat dan gembira. Tetap dilakukan dengan teknik games sesuai pembelajaran. Hasilnya, seluruh siswa terlibat dan pembelajaran sesuai yang saya harapkan, Bu. Luar biasa Pak Samri. Jika kita rating ya, dari angka 1 sampai 10, menurut Pak Samri, berapa tingkat keberhasilan metode tersebut untuk menarik minat belajar murid Bapak? Kalau saya berikan peringkat, menurut saya di antara 8 sampai 9, Bu. Wah, udah hebat itu, Pak. Nah, baiklah. Selanjutnya, apa rencana yang Bapak lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan tentu saja saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik sampai seperti menambahkan musik pada ice breaking saya seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, dan akan mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri, Bu,
sebagai seorang pendidik. Oke, baik. Kalau boleh tahu, siapa yang membantu Bapak dalam menyusun maupun yang melaksanakan rencana tersebut? Yang membantu saya dalam hal ini tentu saja ada kepala sekolah, rekan sejawat, dan saya juga tidak melupakan berkomunikasi dengan pada wali murid dan orang tua siswa, Bu. Kira-kira berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya akan membutuhkan waktu yang lama karena dalam kenyataannya tidak ada yang instan, ya Bu ya. Iya, benar Pak. Tidak ada yang instan, semua butuh proses. Nah, Iya, betul. kapan kira-kira Pak Samri bisa memulai rencana ini? Wah, kayaknya secepatnya, Bu. Akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai dengan murid maupun bagi saya sebagai seorang pendidik, Bu. Kemudian Pak Samri, komitmen seperti apa yang Bapak lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Jelas saya akan konsisten, Bu, secara terus-menerus belajar dan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan rekan-rekan guru hebat, baik sekolah maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kemampuan diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik, sehingga kehadirannya saya di kelas nantinya akan selalu dirindukan oleh peserta didik saya, Bu. Iya, memang guru PJOK memang selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Nah, baik Pak Samri, adakah dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan untuk melakukan rencana ini? Tentu saja, Bu, ada. Di sekolah saya kebetulan dukungan sarana prasarana dan moral sudah saya dapatkan baik dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat. Mungkin internal diri saya yang sendiri yang kurang konsisten dan dalam menjalankan ini. Baiklah Pak Samri, semoga rencana ini berjalan dengan lancar ya Pak. Amin, semoga, Bu. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang pada hari ini? Masya Allah, Bu, saya sangat lega dan senang sekali. Saya merasa lebih menemukan solusi dari masalah yang kita lakukan perbincangan ini, Bu. Syukurlah kalau begitu Pak Samri. Adakah hal lain yang ingin Bapak sampaikan? Saya rasa cukup, Bu, untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan saya pada hari ini dan menemukan solusi atas permasalahan saya, Bu ya. Iya, sama-sama Pak Samri. Saya senang mendengar cerita dari Bapak hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa Pak Samri. Assalamualaikum. Sampai jumpa kembali, Bu Siska. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Aldi. Waalaikumsalam. Ada Bu Siska. Ibu belum pulang ya? Belum Pak. Bapak sudah mau pulang? Belum, Bu. Ini masih menunggu anak-anak mau kegiatan ekstra. Oh, Pak Aldi lagi sibuk? Tidak, Bu. Ini lagi santai aja. Ini loh Pak, saya mau minta pendapat sama Pak Aldi. Oh, boleh, Bu. Gimana kalau kita ngobrolnya di kantin aja Pak, biar lebih santai sambil minum teh. Boleh, Bu. Boleh, mari. Mari, Bu. Memang seberapa sering dia berkata kasar, Bu? Murid tersebut sering berkata kasar kalau dia buat masalah, Pak. Kalau dia bermasalah.
Dia sering dipanggil ke ruang majelis guru karena dia sering berkata kasar, bukan hanya sama temannya, tapi juga sama gurunya. Seringkali Seberapa dipanggil majelis guru waktu di kelas-kelas sebelumnya. iya. Seberapa sering dia dipanggil ke ruang majelis guru, Bu? Kalau dulu minimal 1 kali sebulan, Pak. Malah Iya. kadang lebih lagi. Itulah yang buat saya tidak enak melihatnya. Kalau saya buat rentangnya, 1 semester itu minimal 6 kali dia masuk panggilan ke ruang majelis guru. Bahkan lebih. Oh, begitu ya, Bu ya. Cukup sering juga itu, Bu ya. Iya, Pak. Permasalahannya, apa saja Ibu sehingga dia sering dipanggil, Bu? Pertama, dia sering berkata kasar pada temannya. Dan temannya kan nggak terima. Sehingga mereka berkelahi. Pernah juga dia berkata kasar pada rekan guru lain. Sampai dia mengamuk, Pak. Wow, pakai mengamuk ya, Bu ya. Mengamuk bagaimana itu, Bu? Dia kalau lagi marah, kalau lagi mengamuk itu seperti kesetanan, Pak. Semua ada yang di dekatnya dibanting sama dia. Sambil bicara kasar dan bicara kotor juga. Oh, apakah guru lain tahu, Bu? Tahu, Pak. Karena satu sekolah sudah tahu. Bahkan sering masuk ruang majelis guru. Dan guru yang lain juga berkata, dia lagi dan dia lagi yang panggil ke dalam kantor tersebut. Sampai segitunya, Bu ya. Dia lagi dan dia lagi. Iya. Apakah orang tuanya sudah tahu, Bu? Sudah, Pak. Orang tuanya juga sudah sering dipanggil. Jadi bagaimana tanggapan orang tuanya, Bu? Tanggapan orang tuanya, memang dia tahu begitulah anaknya itu. Di rumah pun anaknya seperti itu. Kalau dia udah marah, semuanya dibanting. Tapi orang tuanya minta tolong karena dia udah kelas 6, kasihan juga kan. Sebentar lagi dia mau tamat. Jadi orang tuanya minta tolong anaknya itu tetaplah bersekolah di situ sampai tamat SD. Kalaupun rasanya mau dipindahkan, kata orang tuanya percuma. Karena memang sifatnya seperti itu. Itulah yang dibilang orang tuanya. Iya. Jadi begitu ya, Bu ya. Kalau begitu, kira-kira apa kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Kekuatan saya dalam mencapai tujuan tersebut mungkin dengan perlahan mendekatinya, mengajaknya bicara dari hati ke hati. Pernah waktu itu dia mengamuk, lalu saya panggil ke dalam kelas. Dan saya pisahkan dari temannya tadi yang berkelahi. Saya bawa dia, saya rangkul dia, saya bawa ke dalam kelas. Tinggal kami berdua di kelas. Saya biarkan dia sendiri dulu. Sampai emosinya tenang. Setelah dia merasa lebih tenang, barulah saya tanya. Anak ibu kenapa tadi? Dia masih emosinya masih keluar. Kalau masih emosi, tidak mau ibu bicara sama Ananda. Ya. Dia diam. Coba istighfar dulu, nak. Saya bilang seperti itu kan. Terus dia beristighfar. Udah agak tenang lagi, kemudian saya tanya lagi. Tadi permasalahannya apa? Seperti ini, Bu. Dia menceritakan kronologisnya. Kemudian setelah itu, saya tanya lagi sama dia. Kalau posisinya Ananda dia, bagaimana menurut Ananda? Saya marah, Bu. Terus bagaimana perasaan dia kalau Ananda begitu kan? Ya dia marah, Bu. Jadi udah tahu di mana salahnya. Udah, Bu, katanya. Kemudian, jadi bagaimana solusinya? Saya tanya lagi sama dia. Saya mau minta maaf sama dia. Mau Nanda minta maaf? Saya tanya seperti itu kan? Mau, Bu. Kemudian saya panggil lagi temannya itu. Akhirnya mereka saling bermaafan. Tapi puncaknya belum itu lagi, Pak. Pernah dia ngamuk sampai
dia bicara kasar sama seorang guru. Guru ini pun emosi. Saking emosinya guru ini, terjadilah adu mulut antara mereka. Dia pun emosi sampai dia meninju kaca jendela sampai pecah dan tangannya pun berdarah. Iya. Saya nggak tahu lagi harus gimana. Sementara itu rekan saya, ini murid saya, mana yang saya dulukan. Akhirnya saya mengambil inisiatif, saya rangkul dia, saya peluk dia. Setelah saya peluk, saya tenangkan dia. Saya bilang sama rekan saya, Ibu pergi dulu. Biar dia agak tenang sedikit. Saya bilang seperti itu sama rekan saya. Akhirnya rekan tersebut pergi. Dan saya rangkul dia. Setelah agak reda, sudah saya peluk dia. Kebetulan badannya kecil kan. Saya tenang, saya tenangkan. Kemudian saya tanya, udah sakit tangannya nak? Sakit Bu, katanya. Tangannya udah berdarah, nggak mungkin nggak sakit kan? Iya. Terus saya tanya lagi, senang seperti itu, berbuat seperti itu? Enggak Bu, katanya. Terus boleh bicara kasar seperti itu sama guru? Iya Bu, ibu itu dulu dia marah sama saya Bu. Kayak gitu dia bicarakan. Terus boleh kita seperti itu? Akhirnya saya tanya lagi, enggak Bu, katanya. Udah tenang? Udah. Sekarang Ibu tanya, masih mau memperbanyak masalah sama Ibu itu atau minta maaf? Saya minta maaf Bu, katanya. Akhirnya dia awalnya nggak mau minta maaf, tapi setelah diberikan pengertian, terus akhirnya dia mau minta maaf sama guru tersebut. Setelah saya perhatikan, anaknya ini agak tantrum. Agak begitu emosi. Ya, iya. Begitu ya Bu ya? Iya. Agak susah juga ya Bu menghadapinya. Kemungkinan apalagi yang bisa Ibu ambil? Saya mungkin akan mengambil posisi tempat duduknya, memindahkan posisi tempat duduknya dekat dengan saya atau berada di depan saya sehingga saya bisa memantau dia, memperhatikan dia. Sepertinya anak ini memang kurang perhatian dari orang tuanya. Iya. Jadi apa hambatan yang Ibu hadapi untuk mencapai tujuan tersebut? Hambatannya yaitu kadang teman-temannya kurang memahami murid tersebut karena nggak semuanya kan bisa menerima keadaan dia. Itu yang saya rasakan hambatannya. Betul sekali Bu. Apa kira-kira solusinya Bu? Solusinya saya akan memberikan pengertian kepada murid lain agar mereka lebih memahaminya dan lebih mau bergaul dengan anak tersebut. Mungkin itu bisa saya berikan solusinya. Iya Bu. Jadi rencana ke depannya agar tujuan Ibu tersebut dapat berhasil apa ya Bu ya? Saya berencana untuk mengajak guru lain dan murid lain agar bicara sama murid tersebut dengan lembut. Setelah saya perhatikan, kalau kita bicara dengan dia dengan intonasi yang lembut, dia akan lembut, akan nurut. Sementara kalau kita dibawakan dengan emosi, dia lebih emosi lagi. Dan saya akan terus mengatur tempat duduknya dekat dengan saya sehingga saya dapat memantau dan memberikan perhatian lebih pada murid tersebut. Kapan akan Ibu lakukan itu? Insya Allah saya akan melakukan dalam minggu ini juga. Bagus Bu, lebih cepat lebih baik ya. Kira-kira apa ukuran keberhasilan Ibu? Ukuran keberhasilannya saya bisa agar dia bisa bersosialisasi dengan temannya dengan baik, tidak bicara kasar lagi kepada orang lain. Dan kalau dalam satu semester itu yang dulunya 6 kali dia dipanggil ke ruang majelis guru, paling tidak cukuplah 1 atau 2 kali. Bahkan saya menginginkan janganlah dipanggil lagi ke ruang majelis guru. Kalaupun dipanggil hanya untuk hal yang positif.
Iya, 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 iya. Jadi apa komitmen Ibu untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Saya berkomitmen agar selalu sabar dalam menghadapi murid-murid saya, terutama murid tersebut. Siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut, Bu? Yang membantu saya menjaga komitmen tersebut adalah kepala sekolah dan rekan guru yang selalu memberi motivasi kepada saya untuk bahwa saya dapat merubah perilaku anak tersebut menjadi lebih baik lagi. Oke, sekarang kira-kira apa tindak lanjut dari coaching yang kita lakukan? Tindak lanjut yang kita lakukan setelah coaching ini adalah mungkin saya akan seperti yang kita bicarakan tadi, akan merubah posisi tempat duduk murid tersebut, lebih sabar lagi menghadapi murid tersebut, dan memberikan perhatian lebih. Setelahnya, saya nantinya akan menceritakan perkembangan murid tersebut kepada Pak Aldi. Baik, Bu. Saya tunggu perkembangannya ya. Semoga berhasil. Semangat, Bu Siska. Ya, terima kasih Pak Aldi sudah mendengarkan permasalahan saya dan sudah mempunyai solusinya. Saya sudah agak tenang dan saya sudah sangat bahagia mendapatkan solusi yang terbaik dari coaching kita hari ini. Nah, mudah-mudahan Bu ya. Sama-sama, Bu. Saya izin permisi dulu Pak. Assalamualaikum Pak Aldi. Waalaikumsalam. Mari Bu, silakan. Refleksi dari diri yang sudah dilakukan tadi itu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Alhamdulillah yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, saya sudah lebih memahami arti dari coaching ini, mulai tahu arti dan tujuan dan alur dari Tirta ini, Bu. Yaitu apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Mungkin sama juga dengan yang kemarin, yang perlu diperbaiki yaitu gaya bahasa atau penempatan intonasi berbicara saya agar penyampaian saya lebih mudah dipahami. Itu mungkin yang perlu diperbaiki. Kemudian apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan sesaat melakukan coaching ini. Yang jelas, saya mulai dari awal sampai akhir, saya akan tetap fokus mendengarkan dan memberikan masukan kepada coaching. Nah, yang keempat, apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan saya lakukan tentunya saya akan terus berusaha belajar bagaimana cara menggunakan intonasi bicara saya agar lebih baik sehingga yang mendengarkan lebih mudah memahami apa maksud tujuan saya. Itu refleksi kunci yaitu Bu Siska. Yang Bu Siska rasakan pada saat proses kunci, Bu Siska dapat menuangkan apa yang ada dalam pikiran Bu Siska dan perasaannya setelah melakukan kunci ini, Bu Siska merasa lebih tenang dan bahagia. Ini tuh Bu refleksinya. Saya akan mencoba merefleksikan coaching yang sudah kita laksanakan tadi, yaitu tentang refleksi diri. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, itu saya sudah membuat pertanyaan sesuai dengan alur Tirta, sudah ada tujuannya, identifikasi masalahnya, rencana aksinya, dan tanggung jawabnya sudah ada. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan,
saya masih kaku dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian apa yang dilakukan untuk tetap menjaga kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Yang saya lakukan itu dengan mempersiapkan diri dan melakukan latihan sebelum melakukan coaching. Kemudian bicara sambil kehadiran penuhnya, berusaha memposisikan diri untuk ikut merasakan yang disampaikan oleh Pak Aldi. Kemudian yang terakhir adalah apa yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Saya akan lebih sering berlatih menjadi coach. Kemudian umpan balik dari Koci adalah Pak Samri merasa lega dan senang karena sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Mungkin itu saja refleksi dari saya. Silahkan refleksi.